Здравствуйте, дорогие друзья! Selamat datang di Sekolah Rusia. Perkenalkan, saya Ninda. Saya ingin mengajak kalian untuk belajar bersama di kelas ini. Mari kita bersiap dan поехали! Tema kelas kita hari ini adalah pengenalan kasus dalam bahasa Rusia. Gramatika dalam bahasa Rusia ada yang namanya kasus atau biasa disebut падеж. Lalu apa itu kasus? Sebelumnya mari kita lihat contoh dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ada kata teman. Jika kita buat frasa punya teman, tidak punya teman. Kata teman tidak berubah, tetap teman. Dan sekarang mari kita terjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Teman dalam bahasa Rusia dibedakan atas dua gender, teman laki-laki yaitu друг dan teman perempuan подруга. Di video pembelajaran mengenai gender sudah dijelaskan yakni kata yang berakhiran huruf konsonan adalah maskulin dan yang berakhiran huruf A adalah feminim. Punya teman laki-laki bisa diterjemahkan menjadi есть друг dan punya teman perempuan menjadi есть подруга. Sekarang kita lihat frasa kedua, yakni tidak punya teman laki-laki dan tidak punya teman perempuan. Jika frasa tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia, kita tidak bisa mengatakan нет друг atau нет подруга. Tetapi kita bisa bilang нет друга, нет подруги. Akhiran kata pada kata друг berubah menjadi друга dan подруга menjadi подруги. Inilah yang dinamakan kasus pada kata benda dalam bahasa Rusia. Kasus atau падеж dalam bahasa Rusia berjumlah 6. Yap, kasus dalam bahasa Rusia memang lebih banyak dari kasus dalam bahasa Jerman yang berjumlah 4. Tetapi tidak lebih banyak dari kasus dalam bahasa Polandia yang berjumlah 7. Supaya lebih mudah memahaminya, mari kita lihat lagi bagaimana penggunaan ke-6 kasus tersebut. Kita kembali menggunakan kata подруга. Yang sudah kita ketahui bahwa kata подруга berjenis feminim dan bentuknya tunggal. Berikut ini adalah perubahan yang terjadi pada kata подруга jika sudah berada dalam sebuah kalimat. У меня есть подруга. У него нет подруги. Я покупаю подруге шарф. Я вижу подругу. Я разговариваю с подругой. Я думаю о подруге. Kata подруга berubah sebanyak 6 kali sesuai dengan kasusnya, jika sudah berada dalam kalimat. Jadi sebuah kata bisa terkena kasus jika kata tersebut sudah berada dalam kalimat ya. Kasus 1 disebut dengan kasus nominatif atau imenitelny падеж. Dalam sebuah kalimat, semua kata yang menempati posisi sebagai subjek dikenai dengan kasus 1 dan tidak mengalami perubahan, seperti pada kata подруга. Kasus kedua disebut dengan kasus genetif atau родительный падеж. Pada kasus ini, kata подруга berubah menjadi подруги karena dalam kalimat у него нет подруги menyatakan tidak ada kepunyaan. Kasus ketiga disebut dengan kasus datif atau дательный падеж. Pada kasus ini, kata подруга berubah menjadi подруге menempati posisi objek tidak langsung dalam kalimat я покупаю подруге шарф. Kasus keempat disebut dengan kasus akusatif atau винительный падеж. Pada kasus ini, kata подруга berubah menjadi подругу karena menempati posisi sebagai objek langsung dalam kalimat я вижу подругу. Kasus kelima disebut kasus instrumental atau творительный падеж. Pada kasus ini, kata подруга berubah menjadi подругой. Dalam kalimat я разговариваю с подругой menyatakan dengan siapa saya berbicara. Untuk menyatakan dengan, kita perlu menggunakan kasus instrumental. Kasus keenam disebut kasus preposisi atau предложный падеж. Pada kasus ini, kata подруга berubah menjadi подруге. Karena dalam kalimat я думаю о подруге terdapat kata depan a yang artinya adalah tentang. Dalam bahasa Rusia, jika terdapat kata depan a ini, maka kata benda yang mengikutinya terkena kasus 6. Tentang teman menjadi о подруге.
Kata tanya yang digunakan untuk setiap kasusnya juga ikut mengalami perubahan. Padruga adalah benda hidup, jadi kata tanya yang kita gunakan adalah keto, yang artinya siapa, untuk kasus nominatif. Untuk kasus genitif menjadi kavo, kasus datif menjadi kamu, untuk siapa, kasus akusatif kavo, siapa, kasus instrumental scam, dengan siapa, kasus preposisi akom, tentang siapa. Perlu digarisbawahi kalau kasus dalam bahasa Rusia hanya dialami oleh kata benda dan kata yang menerangkan kata benda tersebut. Perubahan kata yang dialami pada kata benda ini dinamakan dengan deklinasi. Kasus tidak dialami pada kata kerja. Meskipun kata kerja tidak terkena kasus, tetapi bukan berarti kata kerja tersebut tidak mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada kata kerja dinamakan dengan konjugasi. Demikian kelas kita hari ini. Jika kalian suka dengan video ini dan videonya bermanfaat, silakan di like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.